ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang saya mengajak Anda untuk berdiam diri selama 1 menit dari sekarang. Saudara-saudaraku sekalian, tahukah Anda, dalam 1 menit tadi kita berhening, WHO mencatatkan dan melaporkan bahwa tercatat kurang lebih 107 orang meninggal dunia setiap menitnya. Itu berarti ada 153.000 orang meninggal di seluruh dunia setiap harinya. Berarti kurang lebih 2 orang mati setiap detiknya. Dan dari 107 orang yang meninggal setiap menitnya, terdapat 2 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap menit. Jadi setiap menit ada 2 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan setiap detiknya ada 2 orang mati di seluruh dunia. Saudara-saudaraku sekalian, tanpa kita sadari, ternyata kematian itu sangat dekat dengan diri kita. Kita melalui aktivitas-aktivitas kita sehari-hari tanpa menyadari bahwa kematian bisa saja menghampiri salah seorang di antara kita. Musibah-musibah berupa kecelakaan lalu lintas yang merenggut 2 nyawa manusia setiap menitnya bisa saja terjadi pada diri kita tanpa ada persiapan terlebih dahulu. Ketahuilah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim peringatan kematian kurang lebih 2 kali setiap detiknya dalam bentuk dan situasi yang bermacam-macam. Baru-baru ini sebuah maskapai penerbangan Korea Selatan mengalami kecelakaan yang menewaskan 179 orang. Mereka semua tidak menyangka bahwa setelah pilot berhasil mendaratkan pesawatnya tanpa roda, ternyata di ujung landasan pacuan mereka akan menabrak sebuah pembatas yang cukup kuat, yang menurut para ahli ternyata pembatas tersebut tidak seharusnya berada di situ. Subhanallah. Oleh karena itu, di khutbah Jumat yang singkat ini, saudara-saudaraku sekalian, saya mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian untuk mempersiapkan bekal kita untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat, dengan bekal yang mendatangkan manfaat bagi kita kelak di hari kiamat. Karena bisa saja dalam 24 jam ke depannya kita termasuk dari orang-orang yang menghembuskan nafas terakhir. Ingatlah bahwa kita semua ini adalah pengembara. Kita diperintah oleh Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib au a'birus sabil. Hiduplah kalian di dunia ini bagaikan orang asing, atau seperti seorang pengembara yang hanya lewat saja. Kita hanya sementara di dunia ini untuk mengumpulkan bekal kita kembali ke kampung akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia perbuatnya untuk hari akhirat.
dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka jadilah orang yang cerdas. Jadilah orang yang cerdas dengan begitu banyak mengingat kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang cerdas, mereka adalah aktsaruhum fil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menyambut kematian. Tatkala orang-orang sibuk meraih kenikmatan dunia yang fana, dia tersibukkan menyiapkan bekalnya untuk kenikmatan yang abadi. Begitu banyak manusia pada hari ini yang menyibukkan dirinya pada hal yang sia-sia, yang tidak mendatangkan manfaat baginya di hari kiamat. Dunia telah membuat mereka lupa diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun." Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan dari ciri-ciri orang-orang yang sudah lupa diri, seringkali kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita bercanda dan tertawa berlebihan. Padahal Nabi telah bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, lau ta'lamuna ma a'lamu, labakaitum katsiran, wala dhahiktum qalilan." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Dan juga di antara ciri-ciri orang yang sudah lupa diri, terlalu kepo mengurusi urusan orang lain yang tidak mendatangkan manfaat sedikitpun bagi dirinya kelak di hari kiamat. Malah dia akan menambah beban terhadap hisab amalan-amalannya. Kenapa tidak menyibukkan diri dengan mengintrospeksi kekurangan diri sendiri ketimbang mencela kekurangan orang lain? Tidakkah Anda ingin hisab Anda dipermudah dan diringankan kelak di hari kiamat, saudara-saudaraku sekalian? Oleh karena itu, marilah kita persiapkan keberangkatan kita ke negeri akhirat dengan sebaik-baik bekal. Bekal yang kita bawa, walau sedikit, tetapi kalau kita ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai besar di sisi Allah. Bekal yang banyak tapi tidak ikhlas kita mengerjakannya karena Allah, maka akan bernilai kecil di sisi Allah, bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Persiapkanlah dirimu meninggalkan dunia ini dengan membawa baik-baik bekal, yaitu ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hikmah wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu was samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudara-saudaraku sekalian, ingatlah Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa di surga. Kenikmatan yang belum pernah Anda lihat dan rasakan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang Allah telah siapkan bagi mereka, kenikmatan-kenikmatan di surga yang sangat menyenangkan hati-hati mereka sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nabi SAW bersabda dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'datu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di surga kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam benak-benak manusia. Semua yang Anda hasratkan akan terjadi dengan sekejap mata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Di dalamnya engkau akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Anda akan disibukkan dengan begitu banyak kelezatan dan kenikmatan di surga. Kelezatan yang tidak mampu untuk dibayangkan dan dikhayalkan oleh penduduk dunia. Akal mereka tidak mampu untuk menghayalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun." Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
Sedang sibuk apakah mereka, jamaah sekalian? Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, serta Ibnu Musayyib, Ikrimah, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Al-A'mash, Sulaiman At-Taimi dan Al-Auza'i rahimahumullahu ta'ala yang menafsirkan kesibukan di dalam ayat ini adalah iftidadul abkar, memecahkan keperawanan para bidadari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda akan diberikan kekuatan menjimak 100 orang bidadari. Tatkala keperawanan mereka pecah, maka Allah akan mengembalikan keperawanan mereka seperti semula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara." Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, sesungguhnya seorang penghuni surga sungguh akan memeluk bidadari selama 70 tahun. Dia tidak bosan dengan bidadari tersebut dan sang bidadari juga tidak bosan dengannya. Setiap kali dia menjimaknya, ia mendapati sang bidadari kembali perawan, dan setiap kali dia kembali kepada sang bidadari, maka syahwatnya akan kembali. Maka dia pun akan menjimak bidadari tersebut dengan kekuatan 70 laki-laki. Tidak ada mani yang keluar dari keduanya. Dia menjimak bidadari tanpa keluar mani, dan sang bidadari juga tidak keluar maninya. Dan kenikmatan yang tertinggi, saudara-saudaraku sekalian, kenikmatan yang terdahsyat, terhebat adalah kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya. Seluruh kenikmatan yang telah diraih oleh penduduk surga seketika menjadi hal yang tidak ada artinya ketika memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, bersemangatlah mengumpulkan bekal Anda. Hidup ini hanya sebentar, dunia ini akan sirna. Janganlah terlalaikan dengan kehidupan dunia yang hina ini. Sebentar lagi kita akan menunaikan sholat Jumat. Anggaplah ini adalah solatmu yang terakhir. Khusyuklah dalam melakukannya. Ikhlaskanlah niatmu dalam mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita seluruhnya dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya dan mampu untuk melihat wajahnya yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.